yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Oktober 2024. Tim pemeriksa terdiri dari 3 orang Hakim Agung yang diketuai oleh Kamar Pengawasan Wiarso Budi Santiarto, dengan anggota tim pemeriksa Yang Mulia Jupriyadi dan Nur Ediono, yang merupakan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI. Pada pemeriksaan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung yang juga merupakan PLT Kepala Badan Pengawasan ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa. Dasar pembentukan tim pemeriksa, Majelis Kasasi Perkara nomor 1466 K PIT 2024 adalah terkait adanya pemberitaan media elektronik yang menyebut ada pemufakatan jahat, suap untuk mengkondisikan perkara kasasi Ronald Tanur. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa ZR sudah bertemu dengan Majelis Kasasi perkara tersebut. Oleh sebab itu, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI membentuk tim pemeriksa untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Hakim Agung SA dan ST. Keempat, tim pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan secara maraton mulai dari tanggal 4 November 2024 sampai dengan 12 November 2024. Pemeriksaan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Kejaksaan Agung RI dan di Mahkamah Agung RI. 5. Pemeriksaan terhadap ZR dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November 2024 di ruang rapat Direktorat Eksekusi Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan didampingi oleh, dengan didampingi oleh 2 orang jaksa dari Kejaksaan Agung, sehingga apa yang ditanyakan oleh tim pemeriksa kepada JR dan apa yang telah dijawab oleh ZR itu semua didengar, dilihat, dan diketahui oleh 2 orang jaksa tersebut. Sedangkan pemeriksaan terhadap para terkait dan para terlapor dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 bertempat di ruang sidang Ketua Kamar Pengawasan B206 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Utara, nomor 9-13 Jakarta Pusat. Yang keenam, tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Yang ketujuh, dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta hanya Hakim Agung S yang pernah bertemu dengan JR. Pertemuan itu terjadi secara singkat dalam acara pengukuhan Guru Besar Honoris Causa di Universitas Negeri UNM Makassar pada tanggal 27 September 2024. Yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan esindentil dan berlangsung singkat tersebut, ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tanur, tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S. Dan tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut. Adapun Hakim Agung A dan ST tidak dikenal oleh ZR dan tidak pernah bertemu dengan ZR. Bahwa pemeriksaan perkara kasasi Ronald Tanur berjalan secara normal selayaknya perkara kasasi pada umumnya. Putusan kasasi diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang isinya
mengabulkan kasasi penuntut umum, menyatakan terbukti dakwaan alternatif pasal 351 ayat 3 dengan pidana 5 tahun, sebagaimana dipublikasikan pada Portal Info Perkara Mahkamah Agung RI. Kesembilan, penangkapan Oknum Hakim PN Surabaya terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 atau berselang 1 hari setelah putusan kasasi perkara nomor 1466K PIT 2024 diucapkan. Kesepuluh, kesimpulan dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Demikian hasil pemeriksaan dari tim yang dibentuk oleh Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung. Sudah saya bacakan selengkapnya ya. Terima kasih. Oke, baik, teman-teman media sudah mendengar apa yang dibacakan oleh juru bicara Mahkamah Agung, hasil tim pemeriksaan yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung terhadap Majelis Hakim Kasasi perkara Gregorius Ronald Tanur. Tadi pada kesimpulannya bahwa tidak ada pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi tersebut. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada juru bicara Mahkamah Agung. Kita kasih kesempatan 3 orang penanya terlebih dahulu. Dari saya kiri ada 2. Siapa Mbak? Jihan, Mbak. Jihan dari Tempo. Mbak Ana dari ini, dari Tempo juga, bukan? Dian dari Kompas ya, Dian dari Kompas, sorry. Ini? Kompas.com, Tempo, Kompas.com. Oke. Silakan Mbak Jihan. Saya mau tanya aja, S yang dimaksud tadi itu Pak Susilo atau Pak Suparjo? Iya. Yang dimaksud ST adalah Pak Sutarjo. Jadi ZA tidak kenal sama A dan ST dan tidak pernah ketemu juga. Ya. Ada S, ada ST ya. Oke. Mbak Dian. Saya Dian Pak dari Harian Kompas ya. Pak mau bertanya, tadi kan disebutkan kalau Hakim Agung ST itu bertemu dengan ZR ya. S itu bertemu dengan ZR di salah satu acara di kampus gitu di Makassar, dan itu ada pembicaraan mengenai kasus Ronald Tanur. Itu apa, boleh dielaborasi Pak, pembicaraannya seperti apa, ada permintaan seperti apa, dan dijawabnya seperti apa Pak oleh Hakim Agung? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim tadi, salaman terus kemudian menanyakan apakah tentang kasus tadi ya, kemudian tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan. Jadi singkat sekali, jadi seperti itu ya. Pertemuan insidentil ya, bukan direncanakan, tadi sampaikan oleh Yang Mulia, jadi di lift ditanyakan itu dan tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S tersebut. Ya. Dari Mas Kamil silakan. Iya, terima kasih Pak. Tadi penegasan aja, tadi kan pertama antara Hakim Agung S dengan ZR bertemu di universitas ya, karena menghadiri acara begitu ya. Artinya tidak ada tanggapan sama sekali dari Hakim Agung S ke ZR terkait perkara GRT begitu Pak ya. Kemudian yang kedua, mau minta tanggapan Mahkamah Agung soal dugaan yang ditemukan Komisi Yudisial terkait kalau diasumsikan ZR ini mendapatkan 1 triliun, diduga ada 1.000 perkara yang ditangani oleh ZR. Dan kalau diasumsikan 1 miliar berarti 1.000 perkara, kali 1 majelis hakim itu 3 hakim yang menangani, berarti kurang lebih 3.000 hakim yang diduga terlibat penanganan kasus. Apakah Mahkamah Agung juga turut mendalami dugaan adanya hakim-hakim yang terlibat perkara ZR ini Pak? Terima kasih Pak. Ya. Itu kan asumsi ya. Kalau orang hukum kan bicara itu fakta hukum dan evidence kan. Ya itu aja. Ya jumlah hakim agung itu cuma 46. Itu. Hakim di Jakarta itu 5 pengadilan kurang lebih 150. Ya.
Artinya kan ya ditanyakan yang memberi asumsi ya, metodenya seperti apa, teorinya seperti apa kan gitu. Kalau ditanyakan kepada kami ya hakim itu berbicara dengan fakta hukum dan evidence yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau asumsi nanti beda-beda, orang satu dengan yang lain berbeda asumsinya. Ya, asih. Oke, baik. Sudah 3 orang penanya dari rekan-rekan media. Ada lagi mau sampaikan? 1. Siapa namanya, Mas? Wahyu dari Rakyat Merdeka, Pak. Wahyu dari Rakyat Merdeka. Ada lagi? Yang lain? Cukup, silakan Mas Wahyu. Pertama terkait ZR ini kan pertemuan dengan Hakim Agung S ini sudah langsung mengkomunikasikan perkara Ronald Tanur. Artinya dia sudah tahu komposisi majelis hakim sebelum kasasi itu diketok kan, karena per September. Artinya dia masih ada akses informasi ke MA atau bagaimana? Atau ada informasi orang dalam? Iya. Kedua, apakah tim pemeriksa MA juga akan memeriksa pejabat PN Surabaya inisial R yang disebut-sebut terkait suap dengan 3 hakim PN Surabaya tersebut? Karena kan ada juga catatan dari penasihat hukum LR ini bertuliskan jatah ketua. Ya. Apakah ada alirannya juga? Terakhir, sebenarnya siapa sih Pak pejabat PN Surabaya berinisial R di Tempus 2 Oktober 2023 yang berwenang memilih majelis hakim PN Surabaya untuk kasus Ronald? Ya, terima kasih. Jadi sekarang kan sudah terbuka, informasi keterbukaan publik. Jadi perkara itu sudah bisa dilihat, disiap ya Mas ya? Di informasi penulisan perkara itu sudah siap. Dilihat aja websitenya Mahkamah Agung. Perkara ini sudah sampai di mana, itu setiap hari bisa dicek. Tiap detik majelisnya siapa, bisa dilihat, bisa dibaca. Kemudian berkaitan dengan mantan pejabat Pengadilan Negeri Surabaya ya Mas ya, yang berinisial R, itu pimpinan Mahkamah Agung juga telah membentuk tim. Karena yang bersangkutan bukan Hakim Agung, maka timnya juga bukan dari Hakim Agung. Tapi sudah dibentuk tim, tim sekarang lagi proses, lagi berjalan. Jadi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Nanti kalau sudah ada hasilnya, juga akan saya sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Pak, yang ketiga Pak, Ya. terkait pejabat inisial R ini kewenangannya kan sebagai memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.